Fadli dipimpin doanya. Kita ini jika berdoa mengucapkan dosa di kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya, baik. Karena semuanya hadir, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita berdoa supaya teman-teman lain di kelas lain yang sakit, yang kurang sehat, yang masih berhalangan datang ke sekolah supaya dilancarkan semuanya, disehatkan badannya. Amin ya. Amin. Oke. Siapa yang masih ingat mengenai pelajaran sebelumnya? Teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif itu apa? Kisah, terus kisah tentang dan seorang. Oke, kisah tentu ya. Kalau unsurnya siapa yang masih ingat? Unsur teks cerita inspiratif. Siapa yang masih ingat? Ya, Safira? Struktur cerita inspiratif itu ada kombinasi, rangkaian peristiwa, implikasi, resolusi, dan koda. Kemudian kita perlu konsentrasi kayaknya. Oke? Boleh semuanya berdiri? Baik, semuanya ikuti apa yang Miss Nurul ucapkan. Paham? Paham? Ikuti apa yang Miss Nurul ucapkan. Siap? Ya. Konsentrasi. Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek. Bebek bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam. Bebek ayam bebek bebek. Bebek ayam bebek bebek. Pertanyaannya, ada berapa ekor ayam? 10. Wah, belum konsentrasi nih. Wah, kalian belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Siap, konsentrasi. Konsentrasi. Bebek, ayam, ayam. Bebek ayam ayam. Ayam, bebek, bebek. Ayam bebek bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek bebek ayam ayam. Berapa ekor ayam? Berapa ekor ayam? Nah, udah mulai ada 2 yang konsentrasi. Kelompok yang depan dan yang belakang ya. Ikuti apa yang Miss Nurul ucapkan. Bata-bata? Bata-bata. Berapa bata? Berapa bata? Alhamdulillah. Silakan semuanya duduk kembali. Kalau akan tampilkan sebuah video, tolong diamati. Misalnya ini tadi. Kenapa Miss Nurul tayangkan video tadi? Pertama, ingin kalian tergugah hatinya, termotivasi untuk membaca. Yang pertama, ya, tidak perlu buku yang langsung tebal seperti yang buku tadi, tapi mulai dari buku yang tipis, bacaan yang tipis. Kemudian ternyata saat ini banyak media untuk kita mengeksplorasi diri kita. Sebelum masuk ke materi, Miss Nurul sampaikan dulu kompetensi dasar apa yang akan kalian capai. Oke? Nah, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nanti kalian akan Miss Nurul berikan cerpen, kemudian kalian akan analisis. Paham sampai sini ya? Oke. Kemudian ada pencapaian si kompetensinya ini. Jadi ada namanya indikator pencapaian kompetensi. Pertama, kalian mendata subbab buku, kemudian garis besarnya, kemudian isinya, isi subbabnya, kemudian rincian isi buku, fiksi dan non fiksi yang dibaca.
Yang kedua, menentukan tokoh, alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Itu ya. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya apa sih pembelajaran hari ini, Miss? Nah, tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik ya, dengan model pembelajaran problem based learning. Namanya problem berarti nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Dengan metode apa? Diskusi. Nih, kalian sedang berdiskusi. Ya, kalian mampu pertama mendata sebuah buku, garis besar buku, kemudian rincian isinya dari buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, menentukan tokoh, alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita fiksi dan non fiksi yang dibaca secara tepat. Kemudian dengan apa? Dengan penuh semangat. Makanya dalam pembelajaran hari ini kita harus Semangat. kita harus Semangat. nggak apa-apa lah ya, nanti semangat. Oke. Semangat, komunikatif, mandiri, religius, dan bekerja sama. Itu poin pentingnya. Paham? Nah, aktivitas yang akan kita lalui hari ini. Pertama, kalian menyimak materi, kemudian membaca buku fiksi, kemudian mengisi LKPD, presentasi, dan menilai. Ya, yang dinilai apa, Miss? Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian tadi kita sudah mengingat mengenai teks cerita apa tadi? Ulangi. Cerita inspiratif. Miss Nurul punya 2 buku ini. Ya. Yang satu yang tangan kanan Miss Nurul judulnya Berguru pada Sarung. Refleksi spiritual lewat kisah. Yang kedua, di sini ada cerita rakyat Tangsel. Anak-anak pelayangan. Kalau kalian belum tahu, ya, di Tangerang Selatan ternyata ada cerita rakyat yang dia seluruh mau memberikan kelompok, ya. Pertama seluruh tawarkan nih, ini sudah dibagi kelompok di pelajaran sebelumnya kan? Ya kan? Ya. Berarti mau seperti ini saja atau berubah? Seperti ini. Seperti ini saja ya. Baik. Akan ada 2 tayangan, ya. Akan ada 2 tayangan nih. Ada tayangan 1 dan tayangan 2. Siap semuanya. Ini tayangan 1, ya. Diperhatikan. Dan ini tayangan kedua. Di situ minta kalian komentari tayangan 1 dan tayangan 2. Tayangan 1 dan tayangan 2. Tayangannya tayangan 2. Yang satunya mana? Oke, ini tayangan 1. Ayo. Tentang ya? Yang satu tuh novel. Tayangan 1 tentang novel. Yang tayangan 2-nya ada yang bisa berkomentar? Bentar, belum muncul ya? Kemana nih? Oke. Ya, tentang apa? Tentang pelajaran dan geografi. Baik. Sebelum masuk ke pelajaran lebih dalam, adakah pertanyaan sebelum itu? Harus. Ya. Apakah kalau kita tidak membaca buku sampai selesai, kita bisa menentukan konstruksi buku tersebut? Kalau membaca buku tidak selesai atau belum selesai, Ya, jadi Kemudian? menentukan konstruksi tersebut. bisa, tapi tidak maksimal. Ya, misalnya Fadli hanya membaca 2 lembar misalnya. Mungkin yang Fadli temukan adalah hanya tokohnya saja, seperti itu. Tapi kalau kita membaca semuanya, nah itu akan menemukan semua informasi yang kita butuhkan. Paham ya? Yang lain paham? Paham. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau mencari informasi, boleh tidak setengah atau pertama saja? Tidak. Ya. Boleh, tapi tidak maksimal. Ya, berarti harus semuanya. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan lain? Miss, jadi kalau kita akan membaca seluruh buku, kita harus
menggunakan teknik Artemis agar informasi buku tersebut kita pahami. Berarti L menanyakan teknik, ya, gitu ya. Berarti kalau kita membaca itu memang betul ada tekniknya, ya. Nah, tekniknya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi. Kelompok sana ada pertanyaan? Terus bagaimana kita bisa mereview sebuah buku seperti video yang tadi? Bagaimana cara mereviewnya? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana sih kita supaya mereview supaya bisa mereview sebuah buku? Ada yang bisa bantu jawab? Pertama harus diapakan ya bukunya? Harus dibaca. Kemudian diapain lagi? Dicari apanya? Dicari yang tadi ditanyakan. Dicari apanya? Dicari unsur-unsurnya. Seperti itu. Masuk ke pertanyaan L tadi mengenai teknik. Nah, ada tekniknya. Sekarang Miss Nurul minta kalian cari informasi mengenai teknik membaca buku. Paham? Miss Nurul beri waktu 5 menit untuk searching, ya, untuk mencari di Google mengenai teknik membaca buku. Silakan. Semoga yang kalian cari nanti masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, silakan untuk mencari teknik membaca buku. Boleh teknik membaca buku non fiksi dan fiksi, terserah kalian lah ya. Sudah menemukan semuanya? Boleh ya kita berbagi informasi mengenai teknik membaca buku. Ternyata ketika kita membaca buku itu harus ada tekniknya, ya. Tekniknya apa, bagaimana, banyak sekali, ya. Sekarang Miss Nurul mau dari ini kita buka Miss Nurul, kita namakan kelompok dulu ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Setuju ya? Setuju. Sekarang dari kelompok 3, dari Safira. Apa yang Safira temukan mengenai teknik membaca buku? Aku menemukan bagaimana cara melakukan teknik skimming saat membaca buku. Skimming. Oh, berarti yang Safira temukan adalah tekniknya namanya skimming. Skimming itu apa, Safira? Skimming adalah melibatkan membaca lebih banyak dalam waktu yang sangat singkat. Oke, berarti waktunya singkat. Kita membaca buku dalam waktu singkat gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang menemukan teknik apa? Tadi kamu menemukan apa? Apa? SQ3R. Apa kan kita belajar ya anak-anak? Ya. Apa sih SQ3R itu? Kamu sudah membaca dengan seksama? Belum. Oke. Kita ini ya, kita bahas ya. Kita masuk ke sini ya anak-anak. Nah, tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah, berarti instruksi yang Miss Nurul sampaikan tepat. Kalian mampu mencarinya dengan maksimal. Tadi ada yang ini terpotong, mohon maaf ya. Yang ini adalah SQ3R, ya. Kemudian ada skimming, scanning, selecting, dan skipping. Kita abaikan dulu yang 1, 2, 3, 4 ini. Kita fokus ke yang SQ3R. Tapi tadi sudah dijawab, ada beberapa yang sudah menemukan apa itu skimming dan scanning. Ya, nanti kita bisa bandingkan teknik mana yang lebih cocok untuk membaca. Siap? Ya. Selanjutnya, nah, terus
pertanyaannya adalah apa itu teknik SQ3R? Ya, tadi yang Novel sudah temukan, ternyata Novel belum membaca secara utuh. Jadi kita sama-sama membahasnya. Nah, di sini ada, coba dibaca, Elza, paling atas, Survey, kemudian question, read, terus recall, dan review. review. Ada 5 poin penting yang harus kita pelajari, harus kita tentukan tekniknya. Baik, yang pertama ada survei. Kira-kira nih, ketika kita membaca buku ini, cerita rakyat Tangsel, kita mengadakan survei. Survei apa? Bukan mengisi angket, bukan menanyakan kepada seseorang, tetapi apa ya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kegiatan apa? Ya, Fadli? Mengumpulkan informasi isi buku. Mengumpulkan informasi isi buku. Cara mensurveinya bagaimana, Fadli? Dilihat bukunya jelas. Dilihat sekilas. Kemudian ada apa saja? Ada isi. Ya, begitu ya. Jadi bukunya dilihat dari cover sampai. Coba diulangi, Fadli. Bagaimana caranya teknik survei dalam SQ3R ketika kita membaca buku ini? Membaca, sorry. Melihat buku, misalnya yang dalamnya ada cover, ada daftar isi sampai penutup. Sampai penutup. Oke. Baik, itu yang namanya survei ya. Jadi anak-anak ya. Jadi kita survei dulu nih bukunya dari cover dan lain-lain yang tadi Fadli sampaikan. Ya. Yang kedua ada question. Ternyata ketika kita mau kenal, ketika kita mau berkenalan, mau tahu informasi apa, kita harus membuat pertanyaan. Sama seperti misalnya Novel mau kenal sama Erza, kira-kira diam saja atau mengajukan pertanyaan? Nama kamu siapa? Misalnya seperti itu. Tinggalnya di mana? Ya, sama seperti kita membaca buku juga. Ada yang namanya question atau pertanyaan. Ada yang bisa menjelaskan pemahamannya mengenai question ini ketika kita membaca buku? Question? Ya. Membuat pertanyaan dari isi buku. Membuat pertanyaan dari isi buku. Apa yang dibuat pertanyaannya? Seperti apa, siapa penulis dari buku tersebut? Terus? Dan apa isi dari buku? Oke, berarti kita banyak bertanya tentang buku ini. Ya, boleh dari covernya sampai terakhir. Kalau tadi kata Fadli kan menilainya, mensurveinya, ya dari awal sampai akhir. Nah itu dibuat kan pertanyaan yang kata Bella. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik, yang ketiga ada read. Setelah kita melakukan question, kita melakukan read. Apa itu read? Ayo baca. Membaca. Read itu membaca. Apa yang dilakukan ketika kita ditemukan dengan buku ini? Dibaca. Tujuannya untuk apa kira-kira ya? Ada yang bisa bantu? Read itu betul membaca. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Mengingat kembali pemahaman yang sudah dibahas. Untuk apa? Membaca dari awal sampai akhir. Iya, yang namanya membaca itu berarti kegiatannya dari awal sampai Erza kayaknya mengantuk deh. Ya, Erza mengantuk. Jadi informasinya ini agak kurang nyampe gitu ya. Iya. Coba Erza semangatin dulu dirinya. Ya. Ya Erza ya. Jadi betul seperti yang Erza katakan tadi, dibaca. Tapi dibacanya untuk apa? Ya, kita harus tahu dulu. Kemudian setelah read,
Ada lagi kegiatan keempat namanya recall atau recite. Ada yang bisa bantu? Kegiatan apa yang kita lakukan? Alia, mengingat kembali poin penting yang sudah dibaca, betul. Jadi setelah kita baca, kita recalling, kita ingat-ingat lagi. Apa ya yang tadi poin yang sudah kalian baca? Paham? Terakhir review. Ya. Ya. Membaca hal penting atau ide pokok yang sudah dibaca. Oke, baik. Kalau tadi mengingat poin-poin penting, kemudian diingat lagi mengenai apa tadi? Hal penting. Ide pokok. Ya, jadi sama saja ya. Jadi kita tentukan tuh hal-hal penting apa, informasi penting apa yang kalian dapatkan. Paham ya? Nah, itulah namanya teknik SQ3R. Bisa kalian terapkan dalam membaca nanti? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Naura bisa kan? Salah. Naura bisa kan? Bisa ya? Kirain? Bisa. Oke. Nah, untuk meyakinkan Miss Nurul kalian bisa menerapkan itu, ya. Miss Nurul sudah bagikan cerpen, ya. Ada cerpen di Google Classroom. Silakan kalian cek. Ada cerpen di situ, kemudian kalian unduh sesuai dengan kelompok kalian. Cerpennya, ya. Ada sudah semuanya? Sudah ya? Kalau sudah kalian unduh cerpennya, kemudian Miss Nurul berikan waktu 5 menit untuk membaca. Ya. Sudah semuanya. Baik, dikerjakan. Bisa ya? Sudah. Oh gini. Ini yang bisa ya? Ini dibaca lagi ya. Iya nih. Oke, Miss. Itu masih ada yang kurang tepat itu. Oh, yang nomor Miss ini, Miss. Itu huruf kapitalnya dilihat lagi. Oke, baik, Miss. Perhatikan ya penulisan huruf kapitalnya. Kalian sering Coba lupa saya bisa, huruf kapital. saya menghafal. Coba ini yang ininya tuh. Nah, ini itunya. Nah ini gue sih ketemu nih. Ini apa kan itu nama? Apa nih? Udah. Nomor 1 nggak apa-apa. Oke. Nah ini udah benar saya. Nomor 3 belum itu. Oh iya, tapi sebenarnya. Pastikan semuanya terisi ya. Sam-sam. Ya. Ya, yang nomor 4 gimana sih, Sam? Aku kurang ngerti ya. Nomor 4 tuh belum paham coba. Kamu udah ngajak? Sudah. 15 ya? Boleh. Tapi kamu tidak boleh melihat. Aduh. Dijelaskan saja. Gimana, Sam? Gimana, Sam? Coba jelaskan teman yang belum paham nih gimana cara mengisinya. Ini, Sam. Ini jadi apanya nomor 4? Jawaban.
kita membaca ini agar memperoleh trik dalam perbaikan budi. Oh, gitu. Itu kan pertanyaannya apakah kamu tertarik? Tertarik membaca ini karena Wah, oke. Disiapkan kelompok 1 untuk presentasi. Ya. Aturannya adalah, perhatikan. Ketika yang presentasi tidak ada yang bersuara memulai kecuali dipersilakan. Paham? Nanti presenter atau pembawa acaranya akan mempersilakan kalian untuk bertanya. Nah, di situ kalian boleh bertanya. Ngerti? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yuk. Gimana ya? Siap semua berarti. Yang lain diperhatikan ya. Ya kan, saya berada ini parah banget ya. Kan boleh gitu ya, boleh gitu. Terlihat semuanya? Nampak jelas? Nih, bilang lagi. Senggol. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur server yang berjudul takaran kolom. Kita ini mengenai seorang guru kelas 3 SD yang bernama Tono, yang salah satu siswa kedua yang tercantum dalam teks dari pihak kelas. Padahal materi tentang Pancasila sudah diberikan dari 2 minggu yang lalu, tapi Tono masih belum hafal juga. Namun Tono menganggap dirinya bukan seorang warga negara yang baik. Bu Retno selaku guru kelas 3 SD pun menjelaskan bahwa belum tentu yang hafal bisa mengamalkannya. Dan warga negara yang baik tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu Bu Retno memberikan contoh teman sekelasnya yaitu Iqbal. Bu Retno mengatakan bahwa Iqbal sudah hafal Pancasila, tetapi ia masih mengalas dari badan dan berbohong. Hal seperti itu tidak melaksanakan dapat siswa Pancasila yang pertama. Lalu ketika jam sekolah sudah usai, Tono langsung mengajak Iqbal ke musola sekolah untuk menunaikan sholat zuhur. Besar tidak? Kalau tidak ada sepeda aja, silakan meneruskan aja kan. Pertama temanya adalah pendidikan karakter anak. Tokohnya ada Tono, Bu Retno, dan juga Ridwan. Penokohannya adalah Tono memiliki watak yang polos, pelupa, ingin tahu banyak hal. Bu Retno memiliki watak baik hati, sabar, dan ramah. Dan Ridwan memiliki watak agak bandel, tapi penurut. Kata di dalam kelas pagi kalau ceritanya maju sudut pandang orang ketiga karena ditandai dengan menggunakan kata ganti seperti dia dan dia.
Amanatnya, pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah cara menjadi warga negara yang baik. Yang selesai dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Saya, kenapa kalian memilih judul ini? Ayo. Kalian bertanya tuh, kenapa kalian memilih judul cerpen ini? Pak, Ini mengandung amanat yang berguna bagi kehidupan. oke? Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, karena sudah baik. Kemudian dilanjutkan ke kelompok 2. Ayo, kelompok 2 mana? Nanti nilai aja. Ya, kelompok 2. Kamu aja ya. Kamu nanti yang presentasi ini aku belum. Ambilan. Ya. Yuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cerpen Baik Luar Dalam. Sinopsis dari cerpen adalah Cerita ini tentang seorang gadis bernama Dian Lisa yang sedang membela tugas di media. Entah alamat pemanggilan yang dapat Jas datang. Namun dia menyuruh bibi dulunya untuk mengatakan kepada Jas bahwa dia sedang berada di rumah. Dia bertanya kepada dia kenapa ia tidak mau bertemu Jas yang sudah jauh datang dan itu bertemu. Dia pun menjawab bahwa sudah saya terlihat dari di luar saja. Di dalam, dia sering membicarakan hubungan orang lain. Dan dia berkata bahwa dalam pertemuan dia tidak membutuhkan kehadiran orang lain dan yang bersifat adalah keputusan dalam berkenas tidak. Lanjut. Hasil kampanye. Unsur buku fiksi dan puisi kelompok Baik Luar Dalam. Unsur refleksi cerpen Baik Luar Dalam, tema persahabatan, alur plot maju, setting rumah Kemudian depan rumah hari yang cerah, ini tokoh Dian Lisa tugas di membantu rumah. Watak protagonis, Dias antagonis, Lisa netral. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Amanat dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan temannya. ada pertanyaan? ya, apa tanggapan kalian dengan cerita itu? Kamu bertanya. Tanggapan? Apa tanggapannya? Semuanya Siapa? Ada yang bisa menjawab? Jadi gimana tanggapan sini? Gimana ya? Tanggapan saya, Iya. tanggapan saya Ini sebagai seorang teman, kita boleh menjelek-jelekan temannya di belakang. Ada yang di sini ada. Ada. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Sudah. sudah ya. Cukup? Cukup. Ya, cukup. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita sudah baik. Selanjutnya terakhir. Itu bukan. Ayo, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cerpen menemukan dompet. Sinopsis dari cerpen tersebut adalah kalau aku sudah berbulan-bulan belum mendapat pekerjaan. Tokoh aku kemudian pergi ke rumah temannya untuk membahas permasalahannya. Dalam perjalanan ia menemukan dompet berwarna hitam. Dompet tersebut berisi KTP, SIM, surat-surat penting, dan uang yang banyak. Setelah urusan dengan temannya selesai, tokoh aku langsung pergi ke alamat yang ada di KTP tersebut untuk mengembalikan dompetnya. Pemilik dompet tersebut bernama Pak Handi. Pak Handi adalah orang kaya yang memiliki perusahaan. Karena kejujuran dan dedikasi tokoh aku, Pak Handi meminta tokoh aku untuk datang ke perusahaannya besok dan menawarkan pekerjaan di perusahaannya sebagai staf administrasi. Karena kebetulan tokoh aku sedang menganggur, tokoh aku sangat dimotivasi. Makanya oke. Ini ada unsur dan intuisinya. Ya, kosong menemukan dompet. Unsur intuisi cerpen menemukan dompet. Temanya kehidupan bersosial. Lanjut, tokoh Angga dan Pak Andi. Lalu maju, berangkat trotoar rumah Pak Andi. Sedih, bahagia, bebas. Kerja bahasa tugas sudut pandang orang pertama. Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Iya. Ada yang mau bertanya? Saya tentang perihal cerita di cerpen tersebut. Ya. Apakah cerita ini masih relevan dengan masa kini? Jawab Anda. Gimana? Iya. Masih relevan? Masih. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir selesai kita hari ini. Kemudian sebelum mau refleksi sebentar mengenai materi yang ada hari ini, materi yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Ya. Ya, El. Mengenai SQ3R dan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Ya, jadi hari ini Ini ya kita belajar tentang teknik SQ3R dan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. iya. Kira-kira materi ini ketika kita tahu teknik membaca buku, kemudian unsur-unsurnya, bermanfaat tidak untuk kehidupan kita sehari-hari? Bermanfaat. Contohnya, kita membaca buku kan,
Kemudian kita tahu tekniknya bagaimana? Perasaannya Lebih efisien. lebih Lebih efisien dalam membaca buku. lebih efisien dalam membaca buku. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Informasi yang mendapatkan gimana? Ya, informasinya lebih banyak atau kita maksimal mendapatkan informasinya. Seperti itu ya. Oke, adakah kendala ketika kalian mengerjakan LKPD tadi? Atau selama pembelajaran? Ada kendala? Ada. Gela, kendalanya apa tadi? Sinyalnya jelek nih. Sinyalnya jelek ya? Tadi sempat jelek ya sinyalnya ya? Kemudian ada lagi? Erza kenapa? Memorinya penuh. Memori Erza penuh? Iya. Oke. Iya, ternyata ketika kita belajar pun tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Ya, baik, itu saja yang dapat Miss Nurul sampaikan hari ini. Mengenai apa tadi? L? Teknik SK3R. Apa aja SK3R? Baik. Survei, question, recite, read, recite, review. Ya, oke. Kemudian unsurnya apa saja? Yang tadi dipresentasikan ada tema, kemudian latar, tokoh, amanat, sama satu lagi alur, betul. Ya, alhamdulillah materi yang tersampaikan sudah kalian pahami. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi ya. Lebih bersemangat lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian kita akan menghasilkan sebuah proyek di pertemuan selanjutnya. Mengerti? Paham ya? Terima kasih untuk hari ini yang sudah maksimal, yang sudah bersemangat, ya, yang sudah percaya diri dalam presentasi tadi. Ya, disuruh ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.